Bayangin ada seorang seniman jenius, dia bisa melukis Mona Lisa pakai kuas bulu ayam sambil merem. Orang-orang ngeliat hasil karyanya dan langsung bilang ini memang masterpiece. Tapi terus ketahuan kalau ternyata si doi pakai proyektor buat nyontek. Masih jenius atau cuma seorang tukang tipu? Itulah yang gua rasain saat ngeliat John Jones. Jujur aja, John Jones adalah salah satu petarung paling berbakat yang pernah ada. Dalam dunia combat sport, dia benar-benar diberkati. Otot-ototnya tumbuh hanya pada bagian yang dibutuhkan. Fisiknya adalah kombinasi sempurna antara tinggi badan, jangkauan, kekuatan, fleksibilitas, dan daya tahan. John Jones cukup eksplosif untuk menyerang, cukup kuat untuk mendominasi grappling, dan cukup cepat untuk menghindari serangan lawan. Inilah yang bikin Doi sangat sulit dikalahkan dalam MMA. Aiki bertarungnya juga nggak main-main. Dia tidak hanya menang, tapi juga bermain di area di mana kekuatan lawannya adalah yang terbaik dan tetap keluar sebagai seorang pemenang. Berikut beberapa contohnya. Mengalahkan pegulat elit dengan gulat. Di UFC 182, Doi berhadapan dengan Daniel Cormier, salah satu pegulat kelas Olimpiade, dan grappler terbaik di UFC sampai saat ini. Apa yang terjadi saat John Jones melawannya? Justru John Jones menyatukan Daniel Cormier duluan dengan teknik gulat, mengalahkannya dalam superioritas clinch dan defense wrestling. Tidak hanya bertahan dari gulat Daniel Cormier, tapi dia juga mendominasi dalam clinch dan ground control, menghancurkan striker elite dengan gaya stand up yang luar biasa. Pada UFC 128, John Jones bertemu dengan Shogun Rua, juara UFC dan legenda Pride dengan striking watak yang mematikan. Apa yang John Jones lakukan? Dia mendominasi striking sejak awal, menggunakan serangan kreatif seperti spinning elbow dan oblique kick. Hal ini membuat Shogun kehabisan tenaga akibat tekanan konstan, dan akhirnya menang TKO dengan kombinasi serangan yang membuat Shogun berlutut menyerah di ronde ketiga. John Jones is the youngest champion in UFC history. Mengarahkan grappler berbahaya dengan submission. Pada UFC 140, John Jones bertemu dengan Lyoto Machida, seorang karateka dengan gaya unik dan grappling defensif yang kuat. Apa yang John Jones lakukan? Setelah sulit menyentuh Machida di awal ronde, John Jones menyesuaikan jarak dan tempo, mendaratkan spinning elbow yang mengguncang Machida, dan akhirnya meraih guillotine choke berdiri, membuat Machida pingsan dan menjatuhkannya ke kanvas. John Jones tidak hanya menang, John Jones mengalahkan lawannya dan menghancurkan mereka dengan keahlian mereka sendiri. John Jones di oktagon itu kayak pesulap. Semua orang terkesima ngeliat triknya, tapi habis pertunjukan ketahuan kalau dia main curang. Kayak waktu dia menang lawan Daniel Cormier di UFC 214. Dia ngasih pertunjukan yang spektakuler sampai akhirnya tes doping bilang, tunggu dulu bos, ada yang gak beres nih. Hasil tesnya menunjukkan kalau dia pakai turanibol, sejenis steroid yang bisa ningkatin performa fisik. Hasilnya, kemenangannya dianulir dan gelarnya dicabut. Ibaratnya gini, lo ikut lomba lari dan udah unggul jauh dari pesaing-pesaing lo. Tapi buat jaga-jaga, Doi tetap dorong lawan ke selokan biar makin aman. Padahal tanpa ngelakuin apapun, dia udah pasti menang. Nah, itulah John Jones, gak cukup menang dengan skill. Harus ada bumbu ajaib biar lebih pede. Doi ibaratnya nggak bisa tidur dengan tenang sebelum dia punya win rate 100%. Doi udah punya segalanya, fisik, pengalaman, tapi tetap aja pakai cara curang buat menang. Ini bikin banyak orang mempertanyakan apakah semua kemenangan dia bersih atau enggak. Doi emang bukan satu-satunya juara yang ketahuan doping, tapi memang dia adalah yang paling dominan dan berhasil comeback beberapa kali. Tetap bisa menang dari level tertinggi setelah kembali dari scores. Sementara banyak petarung lain yang menurun drastis setelah terkena doping. Tapi bagaimanapun, menggunakan doping bukan hanya soal melanggar aturan, tapi juga tentang mengkhianati esensi dari seni bela diri itu sendiri.
merusak makna kemenangan, merugikan lawan yang bermain bersih, dan menghancurkan kepercayaan penggemar. Jon Jones dikenal sebagai salah satu petarung UFC dengan bakat yang luar biasa dan teknik bertarung yang impresif. Namun, kasus doping yang menimpa dirinya tidak hanya menodai gelar yang pernah diraihnya, tapi juga menciptakan kekecewaan mendalam di dalam kalangan seniman bela diri. Doi itu kayak Boruto. Sebagai anak Hokage, udah punya bakat alami dari klan Uzumaki dan Hyuga. Cakra besar, teknik bertarung yang baik, dan akses ke pelatihan elit. Tapi saat menghadapi tantangan, tetap aja milih jalan pintas pakai alat ninja, bukannya mengandalkan kemampuannya sendiri. Dia memang menang, tapi kemenangannya mempermalukan dirinya sendiri, serta mengecewakan orang-orang yang percaya padanya. Bagi mereka yang mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari dan melestarikan nilai-nilai seni bela diri, tindakan doping dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip kejujuran, disiplin, dan tradisi yang telah lama dijunjung tinggi. Kasus doping Jon Jones merupakan contoh nyata bagaimana pelanggaran etika dapat menodai prestasi yang sebenarnya luar biasa. Bagi seniman bela diri, kekecewaan bukan hanya karena ketidaksesuaian antara bakat dan hasil, tapi juga karena tindakan yang telah mengikis nilai-nilai dasar yang telah berdiri dan menjadi fondasi dari dunia seni bela diri. Integritas, kejujuran, dan disiplin harus selalu menjadi prioritas dalam semua aspek olahraga bela diri. Sementara bakat merupakan modal utama. Hanya dengan mengintegrasikan nilai-nilai luhur inilah seorang petarung dapat dianggap sebagai juara sejati. Masalah di luar oktagon. Selain doping, Jon Jones juga punya banyak masalah lain. Mulai dari kasus tabrak lari, kasus narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, sampai insiden dengan polisi. Rekornya di luar ring gak kalah panjang dari rekornya di dalam ring. Juara sejati itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi gimana cara menangnya. Jon Jones bisa aja menang bersih, tapi dia malah nyemplung ke rawa doping, skandal, dan masalah hukum. Masih gak percaya? Apa alasan kita suka Khabib Nurmagomedov dan GSP? Bukan hanya karena mereka menang, tapi bagaimana cara mereka menang. Keduanya adalah contoh petarung yang mengandalkan kerja keras, disiplin, integritas, bukan hanya jalan pintas seperti doping atau kecurangan lainnya. Mereka membuktikan bahwa menjadi juara bukan hanya soal menang di atas oktagon, tapi juga soal bagaimana mereka menang. Mereka tidak hanya bertarung hebat, tapi juga panutan, yang menunjukkan bahwa kerja keras, kejujuran, dan disiplin lebih berharga daripada kemenangan instan. Bukannya Jon Jones gak hebat, dia jelas salah satu yang terbaik. Tapi semua kontroversi dan skandal bikin sulit buat respect sama dia sebagai seorang seniman bela diri. Jon Jones itu seperti koki berbakat yang bisa bikin makanan paling enak di dunia, tapi tetap aja milih buat pakai micin berlebihan untuk menghasilkan rasa gurih dan nagih. Jon Jones adalah petarung terbaik sepanjang masa, jika saja tanpa semua skandalnya. Seorang juara sejati di dalam dan di luar ring. Kalau kalian punya pendapat lain, langsung aja tulis di kolom komentar. Apakah kalian masih menganggap Jon Jones sebagai GOAT atau tidak? Like kalau kalian suka videonya, dislike aja kalau nggak suka. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.